Bayangkan sebuah kerajaan yang Anda bangun dengan darah dan air mata. Kerajaan yang berhasil meruntuhkan raksasa setingkat blockbuster dan mengubah cara miliaran manusia menghabiskan waktu mereka. Dulu, Netflix adalah simbol masa depan, sebuah anomali yang mengubah ruang tamu kita menjadi bioskop pribadi. Tapi hari ini, udara di kantor pusat Los Gatos terasa berbeda. Angka pelanggan yang mulai fluktuatif, saham yang sempat terjun bebas, dan serangan dari segala penjuru oleh pesaing yang lebih kaya. Ini bukan sekedar cerita tentang bisnis yang sedang lesu. Ini adalah kisah tentang sebuah paradoks. Bagaimana inovasi yang menciptakan kejayaan mereka kini justru menjadi jerat yang mencekik mereka sendiri. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir sebuah era? Ataukah ini hanya fase hibernasi sebelum sang raja kembali bangkit? Tahun 1997. Semua ini berawal dari sebuah emosi yang kita semua benci, yaitu denda. Seorang pria bernama Reed Hastings harus membayar denda keterlambatan sebesar $40 karena lupa mengembalikan film Apollo 13 ke Blockbuster. Di tengah rasa kesalnya muncul sebuah pemikiran liar, kenapa menonton film harus rumit ini? Kenapa harus ada denda? Bersama rekannya, Matt Randolph, mereka mendirikan Netflix. Namun, ide awal mereka hampir mustahil untuk dilakukan. Mengirim kaset VHS lewat pos sangatlah mustahil karena terlalu besar, terlalu berat, dan mudah rusak. Sampai sebuah keajaiban teknologi muncul, yaitu DVD. Bentuknya tipis, ringan, dan muat untuk di dalam amplop kertas. Inilah senjata rahasia mereka. Netflix mulai mengirimkan film langsung ke kotak pos pelanggan, tanpa denda, tanpa batas waktu. Sebuah konsep yang saat itu terdengar seperti dongeng bagi para pecinta film. Tapi jangan salah, Netflix di awal tahun 2000-an bukanlah raksasa. Mereka adalah perusahaan kecil yang terus membakar uang. Model bisnis mereka goyah, alih-alih menyewakan. Orang lebih suka membeli DVD. Di titik nadir ini, seorang pria bernama Jeff Bezos dari Amazon mencium bau darah. Ia menawarkan untuk membeli Netflix seharga kurang lebih $15 juta. Bayangkan jika saat itu Hastings dan Randolph berkata iya, mungkin hari ini Netflix hanya akan menjadi fitur kecil di pojok aplikasi Amazon Prime. Mereka menolak, sebuah perjudian besar yang hampir membuat mereka bangkrut. Namun penolakan inilah yang memaksa mereka melahirkan inovasi paling radikal dalam sejarah hiburan, yaitu model langganan atau subscription. Hanya dengan satu harga flat per bulan, Anda bisa pinjam film sebanyak yang Anda mau. Inilah awal mula kematian konsep bayar per film. Tahun 2000, Netflix mencoba peruntungan terakhir. Mereka mendatangi markas besar Blockbuster, raksasa dengan ribuan toko di seluruh dunia. Netflix menawarkan diri untuk dibeli seharga $50 juta. CEO Blockbuster saat itu, John Antioco, hampir tertawa di depan muka mereka. Baginya, Netflix hanyalah bisnis kecil yang tidak punya masa depan. Itu adalah kesalahan sejarah paling fatal dalam dunia bisnis. Blockbuster terlalu sibuk menghitung uang dari denda keterlambatan, sementara Netflix sibuk membangun algoritma rekomendasi. 10 tahun kemudian, pada 2010, Blockbuster menyatakan bangkrut. Sementara Netflix, mereka sedang bersiap melakukan langkah gila berikutnya yang akan membunuh fisik DVD selamanya. Tahun 2007, saat internet masih lambat, Netflix sudah meluncurkan fitur Watch Now. Mereka bertaruh pada streaming. Awalnya, studio film Hollywood memberikan lisensi film mereka dengan harga sangat murah karena mereka pikir streaming hanyalah tren sesaat. Netflix mengumpulkan perpustakaan film raksasa dengan biaya yang receh. Tapi Netflix sadar mereka tidak bisa selamanya bergantung pada film orang lain. Mereka harus melakukan pertaruhan sebesar $100 juta untuk satu serial, House of Cards.
Dunia terkejut, sebuah perusahaan teknologi tiba-tiba memenangkan Emmy dan Golden Globes. Netflix bukan lagi sekedar aplikasi, mereka adalah pabrik konten. Mereka menciptakan budaya binge watching, menonton satu musim penuh dalam semalam. Mereka adalah raja yang tak terbantahkan. Namun, kekuasaan mutlak seringkali membawa kebutaan. Retakan pertama muncul saat Netflix mencoba memisahkan bisnis DVD dan streaming menjadi dua perusahaan berbeda yang mereka sebut Quickster. Hasilnya, bencana komunikasi. Harga naik secara efektif sebesar 60%. Dalam satu kuartal, 80.000 hingga 1 juta pelanggan hengkang. Mereka memilih berhasil pulih. Ini adalah bukti bahwa loyalitas pelanggan ada batasnya. Masalah yang lebih besar muncul, yaitu konten. Karena Netflix sukses, semua orang ingin meniru mereka. Disney, Warner Bros, dan NBC Universal mulai menarik film-film mereka dari Netflix untuk membuat layanan sendiri. Tiba-tiba, Netflix kehilangan The Office, Friends, dan film-film Marvel. Untuk menutupi lubang itu, Netflix harus memproduksi ribuan konten original. Strategi mereka berubah dari kualitas menjadi kuantitas. Mereka membakar miliaran dolar tiap tahun hanya untuk menjaga orang tetap berlangganan. Masuk ke tahun 2022 dan 2003, kenyataan pahit menghantam. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, jumlah pelanggan Netflix menurun. Musuh mereka bukan lagi sekedar Disney Plus atau HBO Max. Musuh utama mereka adalah waktu. Anak muda zaman sekarang mungkin lebih memilih menonton 50 film TikTok yang cepat dan adiktif atau video YouTube yang gratis daripada berkomitmen menonton serial drama 10 episode di Netflix. Netflix mulai melakukan hal-hal yang dulu mereka benci. Netflix mulai menampilkan iklan, melarang berbagi password, dan membatalkan serial-serial yang belum sempat populer. Mereka mulai terlihat seperti perusahaan kabel TV kuno yang dulu mereka sempat lawan. Netflix menang karena mereka adalah yang pertama berani menghancurkan model bisnis lama. Tetapi hari ini mereka menghadapi kutukan yang sama dengan Blockbuster. Keengganan untuk mengakui bahwa dunia telah berubah kembali. Dulu mereka adalah pemberontak, sekarang mereka adalah instantaneousmen. Dulu mereka adalah pemberontak, sekarang mereka adalah establishment. Dulu mereka memberikan kebebasan, sekarang mereka mulai membatasi. Sejarah bisnis selalu mengajarkan satu hal, tidak ada tahta yang abadi. Pemenang bukanlah mereka yang paling besar atau paling kaya, melainkan mereka yang paling cepat beradaptasi dengan keinginan manusia yang selalu berubah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Netflix akan jatuh, melainkan apakah Netflix mampu melahirkan keajaiban ketiga kalinya sebelum layar mereka menjadi hitam selamanya? Jika Anda belajar sesuatu dari perjalanan jatuh bangunnya Netflix ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Di sini kita membedah anatomi bisnis, teknologi, dan kegagalan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Netflix supaya tidak bangkrut seperti Blockbuster? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.